Terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Words. Kita lanjutkan perbincangan dengan Mr. Lee Kang Hyun. Mr. Lee, Indonesia kan akan ganti nih presidennya tahun depan. Bagaimana investor Korea melihat situasi di Indonesia ini? Bagaimana kemampuan dari Indonesia untuk menjaga misalnya kestabilan dan juga keamanan, transparansi dan juga keadilan? Apakah ada concern-concern tertentu dari investor Korea Selatan? Ya, kondisi yang sekarang mengenai pemilu tahun depan itu sangat dinamik ya, hampir tiap hari ada berita baru ya. Tapi kami yakin dalam pengalaman secara politik di Indonesia, kami memang bisa percaya dan bisa menjalankan sesuai planningnya. Tahun depan siapapun juga menjadi sebagai presiden, kami harap memang yang konsistensi yang itu kebijakan pemerintah itu tetap memang menjalan sesuai perencanaan pertama, dan masalah yang sedang mungkin menghambat di kondisi ini tetap memang bisa mencari solusi yang lebih baiknya. Jadi memang sebagai mata investor, tidak ada kekhawatiran. Cuma mungkin tadi saya sudah memperjelaskan waktunya itu mungkin sampai kalau ada pemilu sampai kedua bulan April atau Juni itu mungkin rencana yang investasi wait and see-nya mungkin bisa perpanjangkan lagi kan. Jadi tetap pokoknya kami yang percaya dan bisa menjaga bersama ya. Ya, nanti kan kalau di Indonesia ini ada yang namanya pemilu 1 putaran atau 2 putaran. Apakah itu akan mempengaruhi katakanlah sentimen dari investor untuk berinvestasi di Indonesia? Iya sih, sebagai investor mencari keyakinan ya. Jadi memang pasti sedikit lebih nunggu dan juga wait and see lah. Tapi tetap memang potensial Indonesia sangat besar, dan juga di dunia udah yang sebagai posisi yang Indonesia itu memang sangat luar biasa. Jadi kondisi di Indonesia walaupun sedikit berubah itu tetap memang dari mata investor itu sangat mungkin tempat yang menarik ya. Ya, baik. Jadi kalau bisa dilakukan sesingkat mungkin, waktunya mungkin lebih baik lagi ya bagi investor begitu. Ya. Nah, terakhir mungkin Mr. Lee bisa share ke pemirsa apa harapan Anda terhadap kerjasama dari Indonesia dan Korea Selatan ke depannya? Ya, saya juga menempati lebih 30 tahun di Indonesia, dan dari dulu yang orang Korea yang tinggal di Indonesia merasa Indonesia pasti ada yang perkembangan sangat luar biasa dan juga bisa ini benar-benar yang potensial country gitu. Dan belakangan ini sesuai mungkin arahan pemerintahan khususnya yang Pak Jokowi juga mungkin bisa memberikan arahan sangat yang tepat ya. Jadi selama 2 periode memang infrastruktur juga cukup baik, dan ada mungkin dari hulur hilir itu semua juga udah ada yang persiapan, khususnya ada yang hasil alam bumi juga itu. Jadi ini mungkin di dunia Indonesia udah sangat dikagumkan dan dihargai. Jadi semua orang sekarang memang maunya datang di Indonesia gitu. Dan Korea sendiri juga dari dulu walaupun tidak ada hasil alam buminya, tapi tetap ada yang teknologi dan IT segala macam itu udah sangat maju, dan dua negara memang udah hubungannya sangat baik ini tahun ini, diplomatik ke-50 antara Indonesia dan Korea. Jadi dua negara dua-duanya melihat dan menghormati dan menghargai kebudayaan dan kultur kerja segala macam. Itu jangan hanya satu arahnya. Misalnya K-pop, K-culture di Indonesia rame, tapi di Korea mengenai Indonesia kalau kurang mengerti itu juga tidak balance ya. Jadi harusnya dua negara dua-duanya menjaga bersama, menghargai bersama. Jadi memang dua negara ini bisa menjadi dua naga yang besar di dalam ASEAN, di dalam bukan ASEAN, Asia ya, Asia ya. Jadi tetap memang kita menjaga hubungan dengan baik. Jadi kita melihat ke 100 tahun diplomatik antara Indonesia dan Korea.
Baik, Mr. Lee Kang Hyun, sekali lagi terima kasih atas waktunya bersama CNBC Indonesia. Semoga hubungan Korea Selatan dan juga Indonesia terus berjalan dengan baik ke depannya. Ya, sama-sama. Terima kasih. Ya, pemirsa, demikianlah bincang-bincang kami di Prime Words CNBC Indonesia Beyond Business bersama dengan Mr. Lee Kang Hyun, Chairman dari Kocham Indonesia. Semoga bermanfaat bagi Anda. Saya Frida Litwina undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih.